15 سنتيمتر القانونية. يتقدم بالوتيلي صادق. Pada awal 2010, seorang pemuda keturunan Ghana yang lahir dan tumbuh di Palermo bernama Mario Balotelli baru mulai menarik perhatian dunia bersama klubnya Inter Milan. Kala itu ia berhasil membawa Inter Milan meraih treble winner di bawah asuhan Jose Mourinho. Musim itu Balotelli berhasil mencetak 11 gol bersama Milan. Namun musim itu menjadi akhir baginya bersama Inter Milan karena pinangan Manchester City lebih menarik baginya. Sejak bergabung dengan Manchester City, dirinya semakin dikenal. Tumpuan lini depan yang diciptakan oleh Mancini membuat namanya kian melambung. Namun pepatah ada gula, ada semut datang kepadanya. Pepatah tersebut datang dari berbagai faktor. Ada yang datang dari kompetitornya, ada juga yang datang karena ia buat sendiri. Salah satu yang paling diingat adalah ketika dia berkelahi dengan pelatihnya sendiri. Mancini saat itu geram karena Balotelli melakukan tackle berbahaya kepada rekan timnya saat sesi latihan. Mancini ngamuk dan mencoba memegang bajunya, namun Balotelli yang dasarnya memang agresif, tidak terima, dan melakukan hal yang sama kepada Mancini. Sontak semua staf datang dan melerai perkelahian tersebut. Ada lagi sebuah kisah di mana ia melakukan blunder di depan gawang lawan. Setelah menerima umpan yang bagus dari Silva, ia melakukan gerakan memutar untuk mencetak gol, namun sayang bolanya malah menjauh dari sistar gawang. Ada banyak kegilaan dan kegagalan yang ia lakukan, tapi dimanapun bermain, Balotelli akan selalu bermain dengan cara dan gayanya sendiri. Meskipun striker Italia ia terkenal karena tindakan gila di luar lapangan, namun karena citranya yang memang suka kontroversi, tak sedikit media mencoba menggoreng isu tentang dirinya. Tidak ada kisah sepak bola yang lengkap tanpa Mario Balotelli. Selama masa kontrak di Manchester City dari Agustus 2010 hingga Januari 2013, pendukung klub membuat lagu yang menggambarkan kebiasaan dia menggabungkan kecemerlangan di dalam dan di luar lapangan dengan kegilaan. Itu merupakan wujud dan bukti kecintaan fans kepada dirinya. Terlepas dari semua itu, ada beberapa media yang menyebutkan kejadian-kejadian menarik dan unik dari sosok Balotelli. Apakah informasi itu benar adanya? Untuk itu mari kita lihat 5 perilaku Balotelli yang ramai diperbincangkan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola. Pada Maret 2011, City memulai penyelidikan tentang tuduhan bahwa Balotelli telah melemparkan anak panah ke satu pemain tim muda di akademi pelatihan klub di Carrington. Saya bermain anak panah, betul, tapi saya tidak pernah melemparkannya kepada siapapun, kata sang striker kepada Sports Illustrated. Balotelli tidak dijatuhi hukuman atas kejadian tersebut dan terus menegaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dia mengaku hanya pernah didenda sekali selama berada di Etihad Stadium ketika ia pulang ke Italia pada tahun 2012 daripada tinggal di Manchester untuk merayakan kemenangan City di Liga Primer. Pada 20 Maret 2011, City kalah 2-0 dari Dynamo Kiev di Liga Eropa dan Balotelli secara misterius mengalami pembengkakan pada wajahnya. Selepas pertandingan, manajer Roberto Mancini menyatakan bahwa wajahnya bengkak. Saya tidak tahu mengapa, kata Mancini. Ia ingin bermain di babak kedua, tapi mengalami masalah 10 detik sebelum keluar.
Dia akhirnya diganti pada menit ke-57. Saya hanya melihat Mario ketika saya memasuki lapangan 1 menit sebelum para pemain. Ia kemudian menyatakan bahwa ia masih dapat bermain, tetapi wajahnya bengkak. Balotelli mengalami reaksi serupa terhadap permukaan rumput sintesis saat dia masih kecil, dan selama masanya di Inter, tim medisnya juga menemukan alergi terhadap produk tertentu. Pukul 1 waktu setempat, 2 anggota pemadam kebakaran dikirim ke rumah Balotelli untuk menangani kobaran api besar di lantai pertama. Laporan menunjukkan bahwa polisi juga datang untuk mencegah Balotelli kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan uang dan koper. Sebuah pernyataan resmi dari pemadam kebakaran menyatakan bahwa kembang api adalah penyebab kebakaran yang padam dalam waktu 50 menit. Balotelli mengakui bahwa dia dan teman-temannya menyalakan kembang api, tetapi dia tidak berniat untuk membakar rumahnya sendiri. Selang beberapa waktu ia menuturkan kepada Sports Illustrated, "Bukannya rumah saya terbakar, hanya kamar mandi, karena salah satu kembang api salah meluncur. Mengenai Gordon, dan itu terbakar, asap mengepul di rumah. Namun kami tidak berada di dalamnya. Kami berada di luar rumah dengan kembang api." Hanya beberapa hari setelah bergabung dengan City dari Inter pada Agustus 2010, Balotelli menabrakkan mobil Audi R8 ke tempat latihan klub barunya. Balotelli menjawab, "Karena saya kaya." Menurut beberapa sumber, ia menemukan uang cash sebesar 5.000 pound pada mobil yang Mario tabrakan. Ditanya mengapa dia membawa uang sebesar itu, Mario berkilah dan tidak mengakuinya. Sumber lain juga menyebutkan bahwa berita tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan Balotelli memainkan lagu kebangsaan Italia di Grand Piano pada Agustus 2013. Meskipun ribuan orang menontonnya di YouTube, gerakan tangan yang mencurigakan membuat pemain asal Palermo itu kurang mahir bermain piano. Balotelli menjawab, "Saya harus mengatakan ya, tentu saja ini nyata. Apakah saya harus bersumpah untuk itu?" Mario Balotelli adalah sosok pria yang sulit ditebak, namun terlepas dari semua itu, Mario adalah sosok striker tajam pada masanya. Sekarang Mario bermain untuk Genoa. Media Italia menyebutkan bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang oleh Genoa akibat performanya yang buruk. Malang sekali nasibmu Super Mario. Apakah itu akibat keangkuhan atau semacam takdir yang membuat namanya sekarang kian memudar?